Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asyarah Waljum'ah dengan NIM 1905010202. Perkenalkan, nama saya Sabda dengan NIM 19050102053. Kami dari kelompok 4 mata kuliah akuntansi manajemen syariah yang akan menjelaskan materi tentang perencanaan laba multiproduk entity seperti berikut. Yang pertama, pengertian laba. Menurut Supriyono, perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Sedangkan menurut Charter Usri, perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi, laba, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan laba memiliki manfaat atau keuntungan. Yang pertama, perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atau identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, perencanaan laba menyediakan pengarahan ke semua tingkat manajemen. Yang ketiga, perencanaan laba meningkatkan koordinasi antar sesama manajer. Yang keempat, perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari setiap tingkatan manajemen. Yang kelima, anggaran menyediakan suatu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu. Yang kedua, long range profits planning atau disebut dengan perencanaan jangka panjang. Didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dalam membuat keputusan sekarang secara sistematis dan dengan kemungkinan pengetahuan terhadap masa depannya. Mengorganisasi usaha yang dibutuhkan untuk menentukan keputusan dan mengukur hasil dari keputusan ini dibandingkan dengan pengharapan melalui organisasi umpan balik sistematik. Rencana jangka panjang harus dijabarkan ke dalam anggaran jangka pendek untuk perencanaan dan pengendalian tindakan yang telah dipilih. Kita masuk pada poin C, perencanaan jangka pendek. Berhasil atau tidaknya perusahaan adalah dapat melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Alat analisis yang mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam proses penyusunan anggaran dan berbagai parameter yang bermanfaat untuk perencanaan laba jangka pendek, yaitu yang pertama, impas, yang kedua, margin of safety, yang ketiga, shutdown point, yang keempat, degree of operating leverage, yang kelima, laba kontribusi per unit atau contribution margin. Selanjutnya kita masuk poin D, parameter perencanaan laba jangka pendek. Yang pertama, impas. Dalam metode ini diasumsikan bahwa harga jual dan biaya variabel per unit adalah konstan, sedangkan biaya tetap secara konstan tetap. Tetapi biaya tetap per unit akan berubah tergantung tingkat kegiatan. Akibatnya, laba per unit akan berbeda pula. Persamaan laba sama dengan penjualan dikurang biaya variabel ditambah biaya tetap, atau penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Untuk menentukan berapa unit yang harus terjual untuk mencapai titik impas dapat dihitung dengan cara titik impas sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Titik impas dengan margin kontribusi dapat juga dinyatakan berdasarkan nilai penjualan. Titik impas
atau penjualan sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Yang kedua, margin of safety. Selisih antara volume penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan impas merupakan angka margin of safety. Margin of safety dapat dihitung dengan menggunakan rumus matematis. MOS sama dengan total anggaran penjualan dikurang dengan penjualan impas. Yang ketiga, titik penutupan usaha atau shutdown point. Dalam mengambil keputusan untuk menutup usaha harus diadakan pembedaan antara biaya keluar dari saku dengan biaya terbenam, yaitu mengeluarkan yang dilakukan pada masa yang lalu yang manfaatnya masih dinikmati sampai sekarang. Contoh biaya terbenam adalah biaya depresiasi, amortasi, dan depresi. Titik penutupan usaha dapat pula dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Titik penutupan usaha sama dengan biaya tetap tunai dibagi dengan kontribusi margin rasio. Keempat, degree of operating leverage atau disingkat DOL. Degree of operating leverage memberikan ukuran dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Dengan parameter ini, manajemen akan dengan cepat mengetahui dampak setiap usulan kegiatan yang menyebabkan pendapatan penjualan terhadap laba bersih perusahaan. Degree of operation leverage dihitung dengan rumus DOL sama dengan laba kontribusi dibagi dengan laba bersih. Lanjut bagian E, pola perilaku biaya. Perilaku biaya berarti bagaimana biaya akan bereaksi atau merespon perubahan aktivitas bisnis. Jika biaya mengalami perubahan, manajer harus tahu sejauh mana perubahannya. Untuk membantu tugas manajer tersebut, biasanya dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, biaya variabel, yang kedua, biaya tetap, dan yang ketiga, biaya campuran. Selanjutnya, poin F, biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan suatu metode estimasi bagaimana perubahan variabel berikut akan mempengaruhi laba. Biaya variabel per unit, harga jual per unit, jumlah biaya tetap per periode, volume penjualan, dan bauran penjualan. Analisis biaya volume dan laba dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi cakupan dan pemecahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.